Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Hari ini kita bersama dalam renungan berkat pagi. Kita percaya bahwa ada kekuatan yang baru saat kita menghampiri Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sampai hari ini Kau selalu menyertai kami. Engkau menjadi kekuatan dan sumber hidup kami. Terima kasih. Hari ini kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kau urapi, Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Menjadi kekuatan, makanan rohani buat kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan yang terambil Kolose 2 ayat 6 sampai ke 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hari ini ada satu firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru lagi buat setiap kita. Apa berkat Tuhan yang pertama? Dia katakan bahwa Anda dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dikatakan hendaklah kita itu, hidup kita itu tetap di dalam Dia. Tetap itu artinya firm, artinya tidak bergeser, artinya tidak keluar ke kiri ke kanan, tapi tetap teguh dalam Kristus. Jadi ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita tidak bisa menyimpang. Kita bisa menyimpang, kita bisa goyah, kita bisa goyang dan tidak kuat lagi seperti dulu. Tapi firman Allah berkata, kalau engkau sudah menerima Yesus, tetap di dalam, tetap stick di situ, tetap kuatkan hati dan jangan bergoyang, jangan kita beralih, jangan kita terdistract dengan hal-hal apapun yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita keluar dari standar hidup kita untuk tetap di dalam Dia, saudara. Artinya bahwa kita bisa juga keluar, tinggalkan Tuhan, ataupun tidak sesuai dengan perjalanan atau keputusan yang kita ambil di awal, yaitu hidup dalam Kristus. Dikatakan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya tetap, jangan goyah, pandang Yesus, jangan pernah teralihkan oleh apapun. Yang kedua, dia katakan supaya kita menjadi firm, menjadi kuat dan tetap dalam Dia, kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi saudara, saya percaya bahwa pohon yang tinggi itu karena akarnya itu akan menancap sampai ke bawah. Kalau pohonnya tidak terlalu tinggi, dia tidak perlu akar yang sampai ke bawah mencari sumber air, supaya dia ada akar-akar yang kemudian mulai merambat menjadi kekuatan pohon itu akan semakin tinggi. Saudara, kalau kita berakar, kita bisa menjadi pribadi yang terus akan naik. Kalaupun ada angin yang ingin menggoncangkan kita, akarnya kuat, Anda tidak akan pernah takut, Anda tidak akan pernah goyah. Hanya tumbuhan yang gampang sekali terombak-ambing ataupun tercabut, yaitu ketika ada angin besar atau ada badai, ya mungkin badai nggak terlalu besar. Kalau cuman akar-akarnya kayak pohon tomat dan sebagainya itu yang gampang dicabut, itu mah cuman pakai angin sedikit aja sudah bisa tercabut. Tapi kalau engkau adalah pohon yang kuat, berdiri kokoh, akarnya ke bawah merambat, kau tidak pernah akan goncang, apalagi tercabut. Karena apa? Kita berakar. Kedua, kita dibangun di dalam, dikatakan biarlah kita dibangun di atas Yesus. Jadi kita perlu dibangun, saudara. Jadi kalau ada orang yang stay di situ terus, tidak mau mengevaluasi diri untuk saya kurang berdoa nggak, saya kurang baca firman nggak, saya kurang ingin mengejar Tuhan nggak? Jadi kalau kita tidak ada seperti itu, ya bagaimana kita ada kebangunan, dibangun, bertambah, saudara. Kita perlu mengevaluasi hari lepas hari. Saya percaya kita yang paling tahu. Bahkan kadang-kadang Tuhan akan pakai orang di sekeliling untuk mengingatkan kita, karena ada hal yang kita tidak tahu, tapi Tuhan akan mengutus orang yang lain kalau kita buka hati, saudara. Seperti Daud, dia selalu bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Jadi dia minta Tuhan sendiri yang cross check dia, yang evaluasi dia. Dia buka hati. Mari saudara, kalau engkau ingin bertumbuh, berakar, kita perlu untuk dikoreksi supaya kita dibangun, tidak kerdil, tidak bonsai, tidak stay di situ terus, tapi bertambah. Semakin hari, satu minggu ada pertambahan, ada perubahan, saudara. Dan kemudian hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Saudara, kalau iman telah diajarkan, artinya kita pernah belajar.
Nah, kalau kita tidak pernah mau diajar menjadi murid, artinya tidak ada iman yang akan ditambahkan. Karena hanya iman yang diajar, hari lepas hari kita menjadi murid. Murid itu artinya matetes, artinya orang yang mau diajar, mau diubahkan, mau dikritik, mau diperbaharui, saudara. Kalau kita tidak mau menjadi murid, tidak akan ada sesuatu yang akan membuat kita menjadi kuat, teguh dalam iman, saudara. Iman itu bertumbuh, saudara, tidak hanya kecil begitu terus, tapi kalau kita diajar lewat firman, lewat keadaan di sekeliling mengajar kita, dan lewat kesulitan mengajar kita, kita akan menjadi kuat di dalam iman. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, apapun hari ini terjadi, apapun keadaan yang ada, tetap mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, kita sedang mempercepat pertolongan Tuhan. Boleh tulis di live chat, mempercepat pertolongan Tuhan. Hanya orang yang bersyukur yang tahu melihat bahwa Tuhan itu selalu baik di setiap musim. Bapak Ibu, berapa di antara saudara yang mau berkata, saya mau, yang pertama, saya mau tetap di dalam Tuhan, tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri. Yang kedua, kita mau bertumbuh. Dia katakan berakar di dalam Dia. Jadi kita bangun kekuatan kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Akar itu jelek, gak kelihatan, tapi merambat terus menjadi kekuatan supaya kita menjadi pohon atau bangunan yang kuat. Dan kemudian kita akan dibangun di atas Yesus, saudara. Hidup yang bertambah, hidup yang kita menjadikan Yesus dasarnya. Dan kemudian kita akan menjadi teguh di dalam iman yang diajarkan. Menjadi murid yang mau selalu dikoreksi, kapan saja bertumbuh, berubah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa bersyukur, karena itu mempercepat pertolongan Tuhan. Dimanapun Anda berada bersama dengan saya, kita bersama-sama berjuang, maju, jangan pernah takut. Yesus menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih hari yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau menjadi pribadi yang menjadi kuat di dalam Engkau, tetap kokoh, firm, dan tetap berpadanan hidup kami di dalam Engkau. Kami mau berakar, kami mau dibangun dalam Kristus, dan kami mau memiliki iman yang teguh, dan kami mau melimpah dengan syukur. Jadikan kami pribadi, jadikan kami murid, jadikan kami hidup yang selalu ada di dalam anugerah dan hidup berpadan dengan Kristus. Kami terima kekuatan yang baru, sembuhkan yang sakit. Kalau ada Bapak Ibu yang mengirimkan beban doa yang dalam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Mujizat masih terjadi. Kami percaya kami akan terus mendengar sorak-sorai pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesembuhan, pemulihan dari setiap orang-orang yang mengirimkan beban doa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menyaksikan tayangan ini yang perlu kekuatan baru. Karena Yesus, kami tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman Allah, hari yang penuh luar biasa perlindungan atas keluarga, pekerjaan, pelayanan, pernikahan, atas daerah kami, kota kami, bangsa kami, seluruh umat Allah dimanapun berada mengalami lawatan kuasa kebangkitan di dalam nama Yesus. Kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami terima penuh. Yesus kami luar biasa di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu dalam berkat pagi. Jangan lupa untuk follow YouTube Revival Worship Church dan TikTok Revival Worship Church, juga TikTok saya Jacqueline Selose, dan juga Instagram Jacqueline Selose Official, dan juga ada fanpage Facebook saya, fanpage Jacqueline Selose Ministry. Dan kalau Anda yang rindu mungkin ada family vlog saya, yaitu makan saya. Jadi membagi sukacita kepada semua orang, bukan hanya orang Kristen, dan membagikan nilai-nilai kerajaan Allah, value-value, hal-hal yang positif lewat food journal, lewat traveling, lewat family vlog, Jacqueline Selose Story fanpage. Sampai bertemu dalam hadirat Allah. God bless you.